Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjawab tentang pertanyaan apa? Fikih mengenai taharah, pengertian, terus apa? Pembahasan, terus pembagian dan menurut para ulama. Nah, taharah sendiri artinya itu membersihkan kotoran, baik kotoran berwujud maupun yang tidak berwujud. Kemudian secara istilah taharah artinya menghilangkan hadas atau najis dan kotoran atau dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya ibadah lainnya menggunakan air atau secara tanah yang bersih. Jadi kayak wudhu itu kan bisa menggunakan air dan menggunakan debu ya, tayamum itu pertama. Terus juga mandi pun seperti itu. Selanjutnya tentang hukum taharah itu hukumnya wajib. Nah, dan telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai siku, dan sapulah kepala kalian, kemudian basuh kaki sampai kedua mata kaki. Surat Al-Maidah ayat 6. Jadi hukum taharah sendiri itu wajib. Dan ini bagian tata cara ya. Disebutkan sini yaitu tentang bersuci. Selanjutnya pembagian taharah. Taharah sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu taharah maknawiyah dan taharah hasyiyah. Taharah maknawiyah itu merupakan bersuci secara rohani. Jadi melakukan taharah hasyiyah ini karena ketika bersuci harus dalam keadaan bersih dari sifat-sifat syirik. Jadi sebelum kita masuk ke taharah hasyiyah, kita harus mensucikan diri, yaitu taharah maknawiyah, tentang menghilangkan sifat iri dengki dan juga sifat yang kurang baik dalam hati. Selanjutnya bahas mengenai pembagian taharah hasyiyah. Ya, taharah hasyiyah ini bersuci secara jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari suatu yang terkena najis, segala jenis kotoran atau segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Untuk membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan menggunakan seperti air wudhu, mandi wajib dan tayamum, atau bila dalam kondisi tidak ada air. Dan akan tetapi air yang boleh dipakai untuk bersuci dengan bukan sembarang air. Penjelasan di bawah ini jenis-jenis air yang dapat digunakan bersuci atau suci dan mensucikan yang turun dari langit atau keluar dari bumi dan belum pernah dipakai bersuci, diantaranya yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, dan air embun. Jadi klasifikasi mengenai jenis air ini sebelum digunakan ya. Jadi kayak air hujan itu bila sudah terkena genting itu tidak bisa untuk digunakan untuk bersuci. Air sumur sendiri pun jika kena kotoran atau bangkai itu juga nggak bisa dipakai untuk bersuci. Dan air laut sendiri itu ya mungkin asin ya, tapi juga bisa bersuci. Air sungai pun mengalir juga bisa bersuci. Air salju jika mencair itu bisa buat bersuci. Air telaga luas kan, itu telaga dan dalam, bisa buat bersuci. Dan juga air embun, jika bisa mengumpulkan air embun yang banyak itu bisa juga kita buat untuk bersuci. Selanjutnya pembagian air ini untuk pengertiannya ditinjau dari segi hukum Islam ya, dengan mengelompokkan jenis air yang diperbolehkan mau tidak bersuci. Nah ini air tersebut dibagi menjadi ini ada berapa ya,
1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Di antaranya air suci yang menyucikan, air suci dan dapat menyucikan, air suci yang tidak menyucikan, air mutanajis, air haram. Jadi itu. Dan menurut perbedaan para ulama, ulama 4 ini yang kita sebut mazhab ya, perbedaan pendapat ini bukan karena untuk apa, tidak pada itu ya tujuannya, karena satu tujuan, cuman pendapat para ulama ini kan juga berbeda tempat atau umat yang di apa, di zamannya gitu. Jadi menurut ulama Al-Hanafiyah mazhab ini bahwa menjadi mustakmal adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum mustakmal. Nah, saat dia menetes di dari tubuh sebagai sisa wudhu atau mandi. Bagi mereka air mustakmal ini hukumnya suci tapi tidak dapat menyucikan. Artinya air itu suci, tidak najis, tapi tidak bisa untuk digunakan lagi. Terus menurut ulama siapa? Malikiyah dari dan sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan bahwa mustakmalah itu bekas air wudhu dan air mandi. Jadi artinya bisa dan sah digunakan lagi untuk berwudhu atau mandi sunnah selama ada air yang lain meski dengan karohah kurang disukai. Intinya itu ya bisa dipakai lagi, cuman menurut Malikiyah ini sama dengan pendapat Hanafiyah. Selanjutnya menurut ulama Syafi'iyah, air mustakmal dalam pengertian mereka ini sedikit telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardu thaharah dari hadas. Nah, air itu menjadi mustakmal apabila jumlah sedikit yang diciduk naik untuk wudhu atau mandi, meski mencuci tangan merupakan bagian sunnah. Jadi termasuk dalam air mustakmal adalah air mandi, baik belum lagi dianggap mustakmal, termasuk mustakmal air mandi, baik mandi dan air itu baru dikatakan mustakmal kalau sudah lepas atau menetes dari tubuh. Jadi air mustakmal itu jika sudah digunakan atau sudah kita buat wudhu atau mandi, itu kalau sudah menetes di dari tubuh kita, itu sudah dikatakan mustakmal. Selanjutnya menurut Imam Hambali, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas wudhu atau hadas kecil wudhu dan hadas besar mandi, untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir 7 kali pencucian, dan itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya. Selain itu, bekas mandi jenazah pun termasuk mustakmal. Namun bila air digunakan mencuci atau membasuh sesuatu yang dilakukan di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air mustakmal. Seperti hukum mustakmal baru jatuh bila seorang sudah selesai menggunakan air wudhu, mandi, lalu ia melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu atau mandi dengan air yang sama, barulah saat itu dikatakan bahwa air itu mustakmal. Mazhab ini menurut ulama Al-Hambali mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air mustakmal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kolam, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular ke mustakmalannya. Jadi menurut pandangan
Imam Hambali ini al-musta'mal itu jika digunakan dan kurang dari 2 kali itu tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular atau kemustakmalannya itu seperti yang dikatakan oleh ketiga ulama besar ini. Cukup sekian untuk video jawaban UTS fikih, studi fikih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.